Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan coba untuk melihat seperti apa aplikasi sederhana yang menggunakan Golang, ya. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini. Saya akses IP-nya dulu, yaitu di 200. Nah, jadi ini aplikasi sederhana ya. Aplikasi sederhana yang meload data, lalu saya bisa edit di sini, lalu ini saya ganti 1000, lalu simpan. Data berhasil update. Nah, sudah berubah jadi 1000. Nah, di sini ini aplikasi yang sederhana, tapi saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana sebuah arsitektur yang sedang tren, apalagi di dunia industri ya. Nah, untuk itu yang pertama saya akan login di PVE dulu. Oke, ini adalah server PVE atau virtualisasi. Nah, di sini ini banyak CT ya di sini ya, atau boleh dibilang ini adalah masing-masing server. Ini banyak sekali milik para mahasiswa ya ini. Nah, ini saya mau kasih tahu ada server pertama dengan network 192.168.150.200. Oke, saya akan coba remote dulu pakai tools ya, WinSCP di sini. 192.168.150.200. Root passwordnya. Oke, saya masuk. Nah, ini adalah server pertama. Lalu di server kedua itu ada di sini ya, CT dengan ID 158. Ini server yang ini atau server yang kedua ini adalah IP-nya 192.168.150.201. Oke, saya tambahkan di sini dulu biar kita tahu bedanya nanti. 192.168.150.201. Root password. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah server kedua, ini adalah server pertama gitu ya. Lokasinya ada di sini, di CT dengan ID 100 dan CT dengan ID 158. Untuk informasinya dulu, di server pertama ini yang 150.200 ini berisi Apache ya, yang isinya hanya tampilan web, tidak ada database-nya, hanya HTML dan JavaScript saja. Nah, tampilan sederhananya tadi ini ya. Nah, untuk server kedua ini di dalamnya ada Golang dan MySQL. Ya, jadi tampilannya ada di server pertama, lalu dia menarik datanya dari server yang lain, gitu ya, menggunakan API request ke Golang. Nah, di sini bagaimana ya? Tadi kan tampilan pertama untuk server pertama yaitu berapa nih? 200 ya. 200. Oke. Sekarang untuk server kedua, kalau saya akses gini ya, ini ya, defaultnya ada Apache-nya. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa saya install juga phpMyAdmin. Nah, ini.
Nah, ini adalah database-nya, biar kita bisa melihat saja. Oke, jadi 150.201 ini adalah berisi Golang dan database atau MySQL di sini ya. Nah, ini stoknya sudah 1000 tadi yang barusan kita demokan di awal. Datanya tampil di sini. Di server pertama yaitu yang 200. Nah, server kedua yang 201. Posisinya di sini dan satunya di bawah sini. Oke. Nah, isinya adalah ini kita masuk di server pertama yaitu yang IP-nya 200, masuk di seperti biasa var www html lalu index.html. Nah, di sini itu codingannya hanya HTML dan JavaScript ya. Ini untuk edit tadi. Nah, pertama kali di run seperti ini. Pertama kali ini diakses yaitu yang tugasnya menampilkan adalah di sini. Load products di sini. Nah, tapi memang di awal API servernya kita tentukan ya. Nah, ada di sini. 192.168.150.201. Port default golangnya yaitu 8080, kita kasih slash product. Kenapa kita tambahin slash product? Karena nanti juga ada slash untuk update gitu ya. Jadi tergantung di belakangnya ini. Oke, sebentar. Oke. Oh sorry, di mana tadi? Oh ini. Nah, jadi 201.8080 ini slash product itu adalah tugasnya untuk load product. Oke, nah kita masuk ke server kedua, kita lihat slash product itu ngapain gitu. Nah di situ kalau kita defaultnya ya pasang Golang itu, maka apps-nya akan ada di root ya. Nah saya masukkan di sini ya, tentunya ada mode untuk menghubungkan antara Golang dan MySQL tentunya. Oke, nah codingannya adalah ada di main.go. Nah di sini ini adalah codingan dari main.go ya, itu di codingan Golangnya ya. Oke, saya perbesar sedikit. Nah, di sini ada connection string ya di sini untuk menghubungkan Golang dan database. Lalu ada handle ini slash product. Oke, kita kenali ya. Jadi koneksi tadi, oh sorry, di depan tadi kita suruh lari ke 201 slash product. Nah 201 port 8080 ini menjalankan main.go, terus dikenali ada belakangnya adalah slash product. Jadi ini adalah codingannya untuk select kolom-kolomnya from product ya. Database-nya mana tadi? Nah nih, from product. Nah, oke, select, nanti dia akan mengembalikan hasilnya berbentuk JSON. Ini adalah di server kedua ya, sebagai backend. Jadi dia tugasnya hanya mengambil data, menerima perintah request, mengambil data dan mengembalikan responnya. Lalu yang server pertama ini kan isinya hanya HTML ya dan script. Nah di sini lalu setelah memanggil ya fetch API server, jadi disimpan, direspon, lalu responnya JSON, jadi disimpan di data, lalu data di for each, diulang-ulang ya. Jadi isinya ini kan tabel body ya,
ada TR, TD, kayak gini. Dia akan diulang-ulang sampai semua barangnya selesai ditampilkan gitu. Jadi ini ditampilkan di tabel body, yaitu get element by ID product data ya. Jadi tabel body itu akan terisi oleh HTML ini dan ditempatkan di product data. Product data ada di sini tuh. Jadi ketika web ini pertama kali diakses, maka yang jalan adalah bagian ini atau bagian ini isinya gitu. Jadi tabel body isinya akan diganti dengan ini. Oke, itu untuk load datanya dari Golang, dari backend Golang ya. Lalu ini ada tombol edit ya. Edit itu adalah ada di ini nih. Nah, jadi tampilannya per baris kan ada tombol editnya ya. Nah, ini kalau diklik ada show edit. Show edit ini dia akan membawa nilai dari sini dilempar ke HTML sini. No, edit form ya. Ditampilkan di edit form di sini. Nah, dia akan ditampilkan di edit form. Nah, jadi tampilannya punya ini dan berisi data yang dilempar tadi. Jadi kalau kita klik yang bawahnya tuh berubah dia, di sininya berubah. Oke. Lalu setelah diisi, maka mengirim perubahan ke backend itu tetap kita akan mengarahkan kemana nih gitu. Jadi arahnya ada di sini tuh. Tetap ke server kedua yaitu dengan IP 201.80.80, lalu belakangnya ada /product/update gitu ya. Jadi kalau tadi tampil doang kan /product untuk menampilkan data doang. Sekarang data itu diupdate maka /product dan /update. Jadi ada /product/update. Nah, untuk lari ke sini maka kita akan lihat di golangnya itu lari kemana sih. Nah, jadi di sini ini tadi sorry. Nah, di sini handle-nya itu ada /product/update. Jadi dia mengenali kalau ada /product/update maka dia akan menerima lemparan dan akan mengupdate database-nya. Tapi kalau hanya /product maka dia tidak akan lari ke sini tapi hanya lari ke sini tuh. Yang load data doang. Nah, sekarang setelah tahu /product/update ini akan memproses di sini, maka dia akan mengupdate database ya, where ID-nya juga dilempar tadi ke sini. Lalu setelah berhasil maka ada message ya, update berhasil. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita ganti 200. Simpan. Data berhasil update. Tuh, berubah dia. Yang di database juga ini tadi kan 1000 ya. Ini kita refresh jadi 200. Oke. Nah, ini ada di server kedua yaitu 201. Nah, jadi yang ini server pertama ini isinya hanya HTML saja, hanya untuk diakses oleh publik saja. Di dalamnya tidak ada database-nya, tapi dia berinteraksi dengan server lain sebagai back-end-nya yang akan mengelola atau mengupdate data di database dan menampilkan data dari database. Pokoknya back-end-nya ada di sini. Dia tugasnya CRUD lah ya, tampil data, edit data, delete data, dan lain-lain gitu ya. Ada di server kedua ini. Database-nya ada di server kedua juga ini. Nah, jadi server pertama ini hanya tampilan saja. Hanya tampilan seperti ini saja kecuali dalamnya sini ya. Nah, kalau di dalamnya ini itu adalah lemparan dari server kedua. Nah, disinilah kita ngomongin tentang microservice dan memang itu sekarang tren untuk digunakan dan untuk scalingnya itu akan lebih
mudah dan lebih efisien, efektif ya, daripada monolitik seperti zaman dulu, satu server, satu aplikasi, di dalamnya ada database, aplikasi besar ada di satu. Nah, itu memang kurang efektif lah ya. Jadi memang misalnya ada menu lain, kalau ini menunya produk ya, terus ada menu lain eh, tentang payment atau tentang check out gitu ya, itu nanti ya bisa bikin di dalamnya, bisa bikin kontainer berbeda atau bikin satu subserver lagi, tambah khusus untuk payment atau khusus untuk check out, serta tambah satu server khusus lagi, khusus untuk uh, misalnya hasil pencarian atau keranjang dan lain-lain gitu ya. Jadi memang virtualisasi ini penting ya, kita akan banyak belajar di dunia industri itu akan menggunakan microservice seperti ini. Satu aplikasi bisa banyak CT di dalamnya yang diperlukan. Oke, itu untuk aplikasi sederhana dari Golangnya. Nah, sorry. Nah, bedanya Golang ini adalah saya sudah menjalankan di terminal bahwa servis Golangnya itu berjalan, maka dia bisa, server kedua Golangnya bisa berjalan dan akhirnya berhasil menampilkan data. Tapi terminal ini ketika saya stop, ini tadi jalannya, terus saya kontrol C gitu, saya stop servisnya, maka dia akan gagal. Tuh, datanya tidak keluar. Ya, jadi memang Golang itu adalah sebuah service yang harus kita run dulu, baru dia bisa bekerja. Tapi setelah di run, maka setelah di run itu dia akan jalan terus, dan untuk merespon request itu akan lebih cepat karena dia sudah jalan gitu istilahnya. Beda sama dengan Apache ya. Kalau Apache itu sebagai backend gitu, menggunakan Apache PHP biasa, itu setiap di request dia akan mendefinisikan lagi, oh itu bahasanya PHP. Kalau PHP dia memanggil extension PHP, setelah memanggil maka dia memetakan lagi coding-codingannya, oh di dalamnya harus mengambil data dari database ini, berarti dia membuka connection string lagi gitu. Jadi memang untuk PHP biasa akan lebih lama secara alur prosesnya gitu ya, proses request dan responnya. Tapi untuk video selanjutnya sih saya pengen coba apa saja yang bisa saya optimasikan untuk mengelola data sebanyak jutaan row menggunakan Golang, dan akan saya bandingkan menggunakan REST API PHP biasa. Apakah Golang yang dioptimasi itu akan bisa lebih cepat ya. Mungkin pengetesannya adalah pencarian like gitu ya, query di dalamnya ada baik langsung sama ada yang pakai persen. Akan saya coba semua, apakah dia runtime-nya, waktu meresponnya akan lebih cepat atau tidak. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.